Laki-laki ini bernama Dmitri. Ia seorang kurir pengantar makanan siap saji, pekerja keras, cerdas dan tampan. Ia lulusan universitas ternama di Korea. Sekolah hanya untuk belajar mengembangkan bisnis, bukan untuk bekerja hingga masa pensiun tiba. Cita-citanya membuat lapangan pekerjaan yang besar di bidang ekspedisi. Pekerjaan yang ia lakukan saat ini untuk mewujudkan cita-citanya sebagai pengusaha. Saat yang lain hanya bisa melakukan pengiriman makanan, 20-30 kiriman setiap harinya. Dmitri mampu mengirim pesanan 80 paket dalam sehari. Bahkan teman-temannya menjulukinya sebagai raja pengiriman. Semua perencanaan pendirian perusahaan sudah ia persiapkan dengan matang. Hanya saja dana yang ia pegang belum cukup. Ia terus mengumpulkan uang hari demi hari. Setiap hari tak ada yang istimewa untuknya. Pelanggan yang menggunakan jasanya tidak ada yang bermasalah dan semua baik-baik saja. Hingga pada suatu hari, pesanan makanan selalu datang pada jam yang sama dan menu yang sama. Awalnya ia tak begitu menghiraukan tentang makanan yang ia kirim pada si pelanggan. Karena si pemesan tidak menemui Dmitri, makanan hanya ditaruh di depan kamar 816. Suatu waktu si pemesan menunjukkan dirinya dan sempat mengobrol dengan Dmitri di depan pintu kamar. Sebagai tanda terima kasih, ia memberikan segelas air putih pada Dmitri. Dmitri sempat menolaknya. Namun akhirnya ia pun meminumnya lalu pergi. Entah air apa yang diberikan oleh wanita itu pada Dmitri. Ia seperti tidak bisa bernapas dan mual setelah 1 jam meminum air putih tadi. Keesokan harinya ia mengantarkan makanan lagi ke kamar 816. Namun kali ini masih di siang hari. Wanita itu memberikan selembar uang tips pada Dmitri. Dan ia mengatakan akan terus memesan makanan sambil menutup pintu. Lalu pada malam hari di hari yang sama, wanita gemuk tadi memesan lagi. Makanan lebih banyak dari biasanya. Saat Dmitri tiba di depan pintu kamar, wanita itu mengajak masuk Dmitri ke dalam kamar, sambil memberikan uang tips pada Dmitri. Lalu wanita gemuk itu mencoba menggoda Dmitri dengan mengangkat roknya sedikit lebih atas. Ia mengaku menyukai Dmitri dan rela berkorban apa saja demi cinta. Ia sadar Dmitri tidak menyukai dengan tubuh gemuknya. Dmitri lebih suka wanita kurus dan cantik. Jawaban dan perlakuan Dmitri membuatnya sakit hati. 아직 저에 대해서 잘 모르시나 보네. 저 진짜 말 많아요. 말 많아도 괜찮을 것 같아요. Dan memutuskan untuk balas dendam pada Dmitri. Lalu pada hari berikutnya, balas dendam bermula dari menonaktifkan layanan pengiriman Dmitri, agar ia datang memohon untuk mencabut keluhannya. Sikap Dmitri masih saja kasar pada wanita gemuk tadi. Wanita gemuk ini ternyata adalah psikopat. Ia rela melakukan apapun demi obsesi dan keinginannya. Setiap hari ia memotong lemak pada tubuhnya agar terlihat kurus di mata Dmitri. Dmitri tidak menyadarinya. Padahal setiap kali ia berkunjung wanita itu meminta membuang kantong plastik ke tempat sampah. Karena penasaran, Dmitri membuka plastik yang berisi potongan daging dan darah. Ia pun menyelidiki darah apa yang ada di kantong plastik itu. 처음 배달시킨 게 2주 전이래. Setelah memeriksa darah menggunakan bioteknologi, Dmitri terkejut dengan hasilnya. Ternyata darah yang ia temekan di kantong plastik itu adalah darah manusia. Ia dan temannya mencari tahu siapa sebenarnya wanita itu. Dmitri bingung dan ketakutan. Apa yang harus ia lakukan jika menerima kiriman makanan ke rumahnya lagi? Lalu ia dikejutkan lagi dengan kiriman yang harus ia antar ke rumahnya. Ia menjadi ragu antara diterima atau ditolak paket malam ini. Akhirnya kiriman ia terima, walaupun hatinya ragu. Sesampainya di kamar wanita gemuk, tak ada yang menjawab saat ia mencoba memanggil. Tak lama suara wanita itu terdengar. Rupanya ia disuruh masuk oleh wanita tersebut. Karena pintunya tidak dikunci, ia pun masuk secara perlahan. Bau amis darah tercium saat memasuki kamar. Si wanita gemuk itu menyayat seluruh bagian tubuhnya agar terlihat kurus oleh Dmitri. Ia pun ketakutan saat melihat rupa wanita gemuk itu. Karena ketakutan ia mencoba menghindar dari wanita itu. Tetapi kakinya terkena jebakan besi
sehingga ia tak mampu berdiri dan melarikan diri. Lalu apa yang wanita itu lakukan terhadap Dmitri? 없는 남자가